ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومع محبه. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersua kembali di Mata Acara Setengah Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini. Baik itu yang apa namanya berketetapan hati untuk menetapkan Kamis ini sebagai 2 Ramadan ataupun 1 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini termasuk yang sunnahnya yaitu mungkin tahajud atau qiyam gitu ya, dan juga sahur gitu ya, suhur, dan juga mudah-mudahan ibadah wajib kita termasuk yang sholat subuh barusan yang sahabat-sahabat yang sedang berada di Bandung ya, dan sekitarnya melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan mudah-mudahan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, limpahkan, terkirim, tertuju kepada Maha Guru kita di Muhammad SAW dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ke kaum atau golongan yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat yang budiman, kita seperti biasa pada Kamis, tiap Kamis subuh akan eh, mendalami materi tentang tahsin atau tajwid ya, perbaikan bacaan Al-Quran. Salah satu yang dibawa pada istilah tahsin ataupun tajwid, tahsin, hassana yuhassinu tahsinan, dan juga jawwada yujawwidu tajwidan gitu ya, adalah sebetulnya mengusahakan diri untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita gitu ya. Artinya eh, ketika kita rasa sudah baik di satu ayat, belum tentu di surah yang lain juga eh, yang kita sangka mudah ternyata memang harus diperhatikan dengan seksama seperti itu ya. Makanya di sini kemudahan kita dalam baca Al-Quran itu tidak lepas dari bagaimana kita belajar, gitu kan ya. Bagaimana kita menghadapi kesalahan beberapa, gitu kan ya. Kesalahan-kesalahan yang tidak pernah tetapi berusaha untuk dihindari, ya. Seperti itu. Tetapi tidak menghalangi untuk eh, membaca ayat-ayat yang kita belum familiar, terutama eh, ini sejalan juga dengan misi atau istilahnya boleh jadi agenda ya, agenda tahunan mungkin ya. Biasanya kalau yang tidak apa di luar Ramadan pun tidak terlalu ada motivasi untuk mengkhatam Al-Quran. Mungkin di bulan Ramadan atau kemungkinan besar di bulan Ramadan akan ada misi itu, yaitu mengkhatamkan satu Al-Quran dari juz 1, juz 2 sampai juz 30. Dan masing-masing punya karakter masing ya apa ya apa lebih ke tantangan masing-masing ya. Seperti itu. Jika dirasa mungkin bagi yang sudah sudah punya atau sudah pernah gitu kan ya menghafalkan juz 1 biasanya atau istilahnya merasa atau juz awal ya juz 1 juz 2 juz 3 gitu ya biasanya akan merasakan bahwa juz 1 itu cenderung mudah, cenderung ayatnya cenderung tidak tidak terlalu apa ya istilahnya ada yang mirip gitu kan ya. Cukup berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain gitu ya. Berbeda secara kalimat. Juz 2 itu menjadi tantangan tersendiri, yaitu ada banyak kemiripan ya. Kalau di juz 2 ya, itu kemiripan misalkan ada tempat yang kalau di juz 2 itu wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ada yang wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ada yang wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang innallaha bima ta'maluna khabir. Apa? Innallah bima ta'maluna basir. Sorry. Ya. Nah, nah saya pun ketika nggak fokus, bisnis itu saya salah. Ya, meskipun sudah hafal juz 2 misalkan itu. Itu tantangan ketika menghafalkan juz 2. Seperti itu ya. Atau sahabat-sahabat mungkin punya kriteria masing-masing ya. Sebetulnya bagaimana eh, bagaimana eh, menghadapi beberapa ayat yang mirip biasanya. Seperti itu. Oke. Yang cukup ini juga kalau di juz 1 itu agak ini juga. Maksudnya gini, menantangnya dalam hal kalau di juz 1 mungkin ayat yang betul-betul mirip itu ya cuma satu kasus itu, yaitu ada yang ayat yang awalnya wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Itu, tapi ada di tempat lain di juz 1 yang misalkan ini ya yang mirip tadi, mirip dengan yang
khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi itu kan ya itu ya. Ada yang khudzu ma atainakum biquwwati wasma'u. Ah itu. Dua ayat yang awalnya sekian kata itu mirip tapi ujungnya beda gitu kan ya. Ujung-ujungnya beda. Tapi memang ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Ayat sebelumnya tentang apa sih gitu loh. Jadi runut gitu loh. Gitu. Apalagi yang mirip juga di juz 1 itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah. Gitu ya. Ada yang wala yuqbalu min apa ada yang wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun. Nah, gitu, seperti itu. Ada yang mirip di juz 1 gitu. Nah, baik, eh, sebelum kita masuk ke materi inti kita, surah Al-Buruj ya, meneruskan yang apa namanya, yang sempat di Kamis kemarin vakum gitu ya, meneruskan yang Kamis yang 2 pekan lalu. Kita ingatkan kami ingatkan lagi bagi ada sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi, mungkin sekedar tes bacaan ataupun istilahnya bertanya ya tentang tajwid secara khusus ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami yaitu 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812 203 1972. Terus sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silahkan bergabung di ruang yang sedang berlangsung ini. Saya pun ikut bergabung gitu ya, di ruang Zoom Workplace melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom Workplace yaitu alamatnya s.id garis miring KLITID. Baik, kita masuk ke surah Al-Buruj akhir ya. Kita mulai dari balil ladzina kafaru fi takdzib kan ya. Kemudian wallahu min waraihim muhit. Kemudian bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Takdzib itu ya. Mungkin itu yang kita coba sorot untuk apa namanya? Bagaimana pengucapan huruf kaf gitu ya, dan juga nanti huruf dzal ya. Untuk huruf kaf pengucapannya itu punya sifat ini ya, dua sifat yaitu sifat hames yang penting tentunya, sifat yang penting, sifat hames mendesis dan juga sifat syiddah kuat tertahan suara. Ketika konsonan semestinya kalau kita mengucapkan huruf K gitu ya, huruf K di kita ya, baik di Sunda maupun di Indonesia atau di Nusantara secara umum, huruf K itu eh, misalkan apa? Kalau huruf K itu kita eh, apa ya? Makna, makna gitu kan ya. Makna itu apalagi huruf kaf ya. Huruf K yang kalau di bahasa kita itu eh yang akhir apa? Yang huruf K-nya itu eh mati konsonan gitu kan ya. Kalau kapan ya itu kan kapan kapan atau kalau atau jikalau gitu kan ya. Itu huruf K-nya masih hidup sebenarnya. Tapi huruf K yang mati itu apa ya contohnya ya? Huruf K yang mati itu ambruk gitu kan ya. Atau apalagi tabrak gitu kan ya. Gitu. Atau lirik gitu kan ya. Nah, apalagi huruf K. Bapak, bapak gitu kan ya. Itu. Apalagi huruf K itu. Lirik, kemudian larik, kemudian sajak gitu kan ya. Gitu ya. Itu sifat K yang dominan adalah sifat tertahan kuat ketika ternyata huruf K ini mati gitu kan ya. Bukan yang huruf K-nya
diikuti setelahnya oleh vokal, bukan. Itu itu kanya hidup. Tapi kalau kanya huruf K itu mati, ternyata setelah huruf K itu konsonan lagi, atau memang huruf K itu sudah di akhir kata, maka huruf huruf K ini kita bisa rasakan tertahan kuat suara itu, suara konsonan itu tertahan kuat, gitu ya. Sajak, larik, kemudian apalagi tubruk, atau apalagi tumbak, gitu ya, atau tombak, gitu, seperti itu. Yang akhirnya huruf K lah, gitu ya. Sifat syiddah yaitu sifat tertahan kuat. Ak, ik, uk, seperti itu. Nah, seperti itu yang dominan untuk huruf kaf atau huruf K. Dalam posisi huruf K itu mati atau konsonan, gitu ya. Nah, kemudian, huruf K ini eh, dengan sifat dominan syiddah atau tertahan kuat ketika konsonan, ternyata di bahasa Arab atau Al-Quran itu ternyata dia punya sifat hames atau sifat mendesis. Tentunya tidak dominan daripada yang sifat syiddah dari sifat mendesisnya itu atau hames itu. Tidak tidak akan lebih dominan daripada sifat yang dominannya tadi, yaitu sifat tertahan atau syiddah, tertahan kuat konsonan itu. Nah, itu yang penting untuk dibahas, terutama ketika huruf kafnya itu ternyata sukun, ya, di bacaan ayat. Tak, tak, sehingga eh, pengucapan siddahnya itu tak, ak, ak, dan ya, ak, seperti itu. Jadi tahan dulu suara itu kuat, tak, 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 seperti itu. Untuk huruf kaf ini, eh, sifat sifat sidah akan selalu muncul, gitu ya, baik itu hidup ataupun hurufnya mati, gitu ya, hurufnya sukun. Tapi untuk sifat hamas, sifat hamasnya ini muncul ketika hanya dalam kondisi yang eh, sukun itu, gitu ya. Kalau ketika huruf kafnya fathah, kasroh, dhamma, itu nggak muncul atau tidak terlaksana sifat hamas itu, gitu ya, atau kurang terlaksana kalau bisa dikatakan, gitu ya. Ya, kalau kita huruf kafnya fathah ya ka, kalau huruf kafnya kasroh ki, kalau huruf kafnya dhammah ku, gitu kan. Kalau di apa namanya, kalau kalau di kaidah Baghdadiyah, barudak biasanya kalau apa latihan huruf itu, kaf fathah ka, kaf kasroh ki, kaf dhammah ku, kakiku, gitu ya. Tidak yang terlalu kakiku, enggak terlalu seperti itu, tapi lebih ke kakiku. Baru ketika sukun bak, gitu ya, bak, seperti itu, gitu. Kalau di latihan di hurufnya lagi, ku kanikak minal mukni maki kanika, seperti itu. Kalau latihan hurufnya seperti itu. Muncul sifat mendesis itu akan sangat ketara ketika sukun kafnya. Ketika kafnya fathah kasroh dhamma itu kita baca seperti biasa, kakiku. Tidak yang terlalu kakiku, apa itu, enggak yang terlalu, tapi lebih ke kakiku, gitu ya. Karena ketika dipaksa untuk dimunculkan, sifat apa namanya, sifat syiddah atau tertahan kuatnya suara itu justru akan makin lemah, gitu ya. Justru itu yang dominan, gitu loh. Sifat syiddahnya itu yang justru yang harus dominan, gitu. Hames itu atau mendesis baru akan
baru akan dirasakan atau memang kalau perlu memang dilatih. Ya. Diadakan dalam arti dilatih. Contohnya, itu ketika huruf kafnya sukun. Itu ya, sifat, sifat mendesisnya itu. Nah, baik, eh, huruf kaf ya. Sifat syiddah atau tertahan kuatnya suara sebagai sifat yang dominan ya. Ya. Itu ketika huruf kafnya sukun, setelah sifat syiddahnya diucapkan, baru diikuti oleh sifat hamas atau mendesis. Baik, kemudian yang penting juga di ayat ini ya, kita beralih dari huruf kaf ke huruf yang setelah huruf kaf, yaitu huruf zal. Di ayat 19 ya, surah Al-Buruj. Takzib, zib, ya huruf zal itu. Huruf zal itu punya sifat yang justru bukan syiddah, lawannya justru huruf zal itu ya. Huruf yang apa ya, rokhawah gitu kan ya. Huruf yang istilahnya rokhawah itu huruf yang justru cenderung mengalir gitu kan ya. Suara itu mengalir, mengalir, tidak terkunci rapat ininya apa namanya vokalnya atau artikulasinya. Itu sangat ketara ketika huruf zal ini dalam kondisi tasdid misalkan di surah Al-Isra misalkan wala tubadzir tabdzira tubadzir itu seperti itu huruf zal dan ya rokhawah eh, lunak atau suara itu mengalir dan ya vokal bisa mengalir ya itu huruf dal ini dibedakan dengan huruf dal kalau huruf dal tanpa titik itu justru sudah seperti huruf kaf. Seperti itu. Oke, perlawanan ya. Sifat huruf huruf dal titik satu dan huruf dal tanpa titik gitu ya. Itu sangat sangat berbeda sifatnya. Meskipun secara pengucapan sama-sama ujung lidah. Dah. Dan ya, makhrajnya mirip gitu ya. Tidak saya bilang sama tapi mirip. Gitu. Karena kalau huruf dal tanpa titik itu lidah ujung ini disimpan di atau ditempelkan di ujung gigi seri atas. Dah, dah, dan ya. Tapi kalau huruf zal itu cenderung lebih dimunculkan lidah itu. Tidak yang terlalu enggak yang terlalu. Tapi cukup cukup ujungnya aja. Lah, lah, seperti itu. Dan mengalir suaranya, ya, mengalir. Mengalirnya gimana? Contohnya ketika huruf zal itu tasdid, misalkan di soal Isra tadi, tu wala tubadzir, badzir, seperti itu. Tubadzir, seperti itu. Nah, gitu kan. Kalau mau diteruskan gitu kan ya, untuk konsonan huruf zalnya. Baik, oke. Kemudian qalqalah sughra ya, qalqalah kubra maaf, takdzibin sebetulnya, takdzibin. Kemudian huruf ba kasrah tanwinnya jadi sukun karena sebab waqaf, takdzib seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke ayat selanjutnya di wallahu min waraihim muhit. Ayat 20 ya. Wallahu. Oke. Wallahu di sini perhatikan huruf wawunya tipis tetapi lafaz jelahnya tebal. Gitu ya. Jadi tipis dan tebal ini perlu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Kita kalau misalkan kasusnya yang ikut-ikutan, maksudnya dua-duanya jadi tipis, baik itu wawu dan huruf jalalannya jadi tipis, jadi wallahu nanti, gitu ya. Tetapi kalau kalau dua-duanya tebal, wallahu, ingat itu wah bukan wo,
seperti halnya ketika soal ikhlas juga. Allahus somad. A itu A bukan O. Jadi kita biasanya cenderungnya gitu. Allahu bukan itu Allahu. Allahu itu A huruf A. A. Kalau kita eh, terbuka infitah fathah misalnya ketika kita baca surah Al-Ikhlas misalkan biasa kalau yang sahabat-sahabat yang taraweh yang 20 rakaat kan ya itu sukanya baca Al-Ikhlas di rakaat yang genap taraweh itu. Nah, itu juga perhatikan bahwa huruf ketika pengucapan Allahus Somad itu pastikan kita bacanya itu A bukan O. Allahu bukan, tetapi justru yang lebih tepat adalah Allahus Somad karena itu A. A ya A gitu. Tidak akan tidak akan jadi O kecuali untuk huruf-huruf yang tebal ro, kemudian so, kemudian ko, kemudian so, do, to, ro, gituan ya, gitu ya. Itu. Itu memang O karena memang hurufnya tebal. Tapi untuk kasusnya huruf wawu misalkan wallahu huruf wawu itu tipis. Gitu ya. Tidak ada kebutuhan untuk menebalkan huruf wawu misalkan. Meskipun ternyata terpengaruh misalkan eh, oleh lafaz jalalah. Justru jangan sampai itu dipengaruhi gitu. Ada apa huruf wawunya jangan sampai terpengaruh gitu. Justru konsisten dengan tipisnya huruf wawu. Wallahu, wallahu. Itu ya, boleh kita pelankan dulu, kita ulur dulu supaya dapat sifat tipisnya huruf wawu sekaligus nanti setelah tipisnya huruf wawu itu diikuti oleh tebalnya huruf jalalah. Wallahu, 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 wal, wallahu. Seperti itu, ya. Wallahu. Ya. Nah, termasuk juga ketika lafaz jalalah misalkan. Kalau lidahnya agak lebih dimundurkan dari yang semestinya akan jadi wallahu wallahu bukan gitu tapi huruf lam itu dia ujung lidah nempel ke langit-langit yang berbatasan dengan gigi seri dagingnya langit-langit batasnya ya dengan gigi seri belakang itu tempat huruf lam gitu ya wallahu lidahnya wallahu. Loh, huruf lam kan biasanya kan la, la, kok malah jadi lo gitu kan ya. Lafaz salah lah, itu eh, memang hukumnya tebal. Dan tebalnya huruf lam itu tidak meninggalkan makhraj huruf lam yang mungkin yang biasanya kita tipis ya, huruf lam yang tipis. Tapi untuk lafaz jalalah yang tebal, itu vokal itu dipaksa ke arah atas, bukan ke la. Kalau gini la, la. Tapi kalau huruf ya pengucapan yang huruf lafaz jalalah atau huruf lam yang tebal itu wal wallah Allah. Jadi diarahkan ke langit-langit ini apa namanya? Kayak dibengkokkan arah vokal kita gitu. Loh, loh, tapi tetap terbuka, tetap kita juga. Loh, bukan lo. Kalau lo o itu A sebetulnya. Tetap A, tetapi lah. Jadi tebal. Jadi vokalnya itu dipaksa ke arah langit-langit dari ini ya, dari pita suara kita dipaksa ke arah langit-langit. Loh, loh. Seperti itu. Hmm. Tentunya saya mengambil referensi dari Syekh Aiman Swaid. Itu dari Suriah ya, beliaunya. eh, Meskipun sebetulnya beliau sendiri tidak menggambar betul-betul itu di ilustrasinya yang digambar yang dia apa namanya Syekh Ayman Suwaid ini ternyata menggait orang yang memang eh, bikin ilustrasinya itu ada itu kitab apa referensinya itu Tajwid Al-Musawwar tajwid bergambar ya seperti itu mungkin kalau di kita mungkin sudah diterjemahkan ya di Indonesia pun ada seperti itu. Jadi saya ambil dari, referensi dari situ. Eh, menggambarkan bahwa eh,
lafaz tipis dan tebal itu yang membedakan adalah arah arah vokalnya, arah apa ya? Arah pengucapan vokalnya. Kalau yang biasa itu kita la la. Jadi setelah setelah dari pita suara langsung ke arah mulut. Tetapi kalau lafaz lafaz yang tebal, loh, kemudian so, doh, itu dari pita suara itu dibelokkan ke atas, gitu ya. Baru ke mulut, gitu ya. Seperti itu. Lebih ke arah pembelokan pengucapan vokalnya saja, seperti itu. Dan tidak mengubah misalkan so jadi so, enggak. Tetapi tetap jadi so, tetap tetap membuka ini posisi apa namanya? Posisi mulut kita juga membuka dengan ya sempurna lah gitu. Nah, oke, baik. Kemudian itu ya tipis dan tebal gitu ya. Hukum tipis dan tebal dan usahakan untuk tempatkan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Huruf wawu fathah itu tipis, loh itu lafaz jalalah itu tebal. Wallahu. Begitupun di surat-surat yang lain termasuk di Al-Ikhlas misalkan Allahu Samad. Allahu. Oke. Kemudian setelah itu di ayat 20 juga mi waraihim gitu ya. Nusukun bertemu dengan wawu idgham bihunah, pastikan dia ditahan lama, mendengung lama gitu kan ya. Kemudian waraihim di situ panjang ya, mat wajib mutasil. Eh, mat yang memang bunyi panjang yang memang wajib lebih panjang dari dua harokat dan ya. Mutasil tersambung karena tidak bisa dipisahkan antara waro artinya apa, i artinya apa. Tetapi waroi itu satu kesatuan arti. Kemudian muhito dan ya mat arti sukun, bunyi mat yang muncul karena sukun gitu kan ya. Kemudian huruf to apa to yang muhitun itu diwakafkan menjadi muhito. To-nya jadi muncul huruf sifat qalqalahnya seperti itu. Qalqalah kubro dan ya. Kubro karena aslinya hidup, muhitun gitu ya. Tapi diwakafkan menjadi huruf to yang sukun, sukunnya pun istilahnya sukun yang arid, sukun yang anyar karena sebab wakaf. Ya. Bunyi mat yang ada di sebelum sukun arid itu dinamakan mat arid li sukun. Oke. Hukumnya bisa dua harokat, bisa empat harokat, bisa enam harokat, bisa dipilih asalkan konsisten dalam satu kali bacaan dari basmalah sampai surah al-azim. Kemudian bal huwa Qur'anum Majid. Qur'anun huruf ro, sukunnya tebal karena pengaruh dari domah huruf qaf kan ya. Kemudian fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Huruf ha pastikan huruf ha itu ada di tenggorokan tengah. Jadi bersih dari ngoroknya kho kan ya. Kho kurang kurang kalau kho itu dia cenderung dangkal, kalau ha itu cenderung lebih dalam, lebih ke tengah tenggorokannya seperti itu. Lebih dalam lagi huruf H gitu kan ya. Seperti itu. Oke, lauhim mahfuz. Oke, baik. Sisa 2 menit lagi ya kita ya. Kita ke tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balilladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu fi takdzib dalam pendustaan yang menjadi-jadi. Dan ya, orang-orang kufar itu. Termasuk sebetulnya spesifik lagi yaitu Fir'aun dan kaum Tsamud. Kaum Fir'aun dan kaum Tsamud. Meskipun ternyata di dalam kaum Fir'aun itu ternyata ada orang yang beriman, ternyata mereka pun dapat semacam persekusi. Al-A'raf itu ada itu kisahnya para penyihir yang semula bersaing ya, gitu ya, ngajak duel Nabi Musa, kemudian ternyata kalah kan gitu. Dan yang para penyihir yang kalah itu mengakui beriman akhirnya. Tetapi pada saat itu juga dipersekusi oleh Firaun sendiri, gitu ya, sampai apa namanya eh, dari mereka sendiri watawafana muslimin sampai ada ayat itu wafatkanlah kami dalam keadaan muslim karena mereka baru insaf gitu kan ya, baru beriman dan ternyata dipersekusi langsung oleh Firaun. Nah, begitu.
Sehingga yang muncul pada generasi kita yang banyak dikenang oleh kita adalah sebetulnya dari mereka itu memang ada orang baik, tapi orang baik itu ternyata ditekan oleh penguasanya gitu. Dan sehingga apa ya? Sehingga itulah sebabnya Fir'aun itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena takdzibnya itu, pendustaannya yang menjadi-jadi, seakan-akan menganiaya gitu kan, sampai betul-betul menganiaya orang mukminnya. Kemudian wallahu min waraihim muhit, dan sungguh bahwa Allah itu di belakang mereka mengawasi sebagai pengawas, gitu ya, melingkupi pengawasannya gitu, menyelimuti saking ininya ya gitu. Saking istilahnya maha mengetahui al-alim gitu kan ya. Kemudian bal huwa Qur'anum Majid gitu ya. Bal huwa Qur'anum Majid, dan bahwa Al-Qur'an itu adalah Majid gitu kan ya. Yang mulia kan ya, fi lauhin mahfuz, yang dimaktub di lauh mahfuz. Artinya bahwa Al-Quran itu jika mengacu pada ini ya, bagaimana Al-Quran diturunkan, itu memang secara sekaligus di lauh mahfuz dan diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau apa-apa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan apa-apa yang diurutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang sudah diarahkan oleh Rasulullah. Meskipun urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan urutan turunnya ayat, bukan. Tapi arah, arah dari yang ditonton oleh Rasulullah SAW itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ya, secara urutan penulisan. Ya, mudah-mudahan untuk apa namanya materi untuk saat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih kepada sahabat sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom. Ada Ustaz Syamsul Basaruddin, kemudian sahabat Elenawati, sahabat Jenonon, dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti siaran ini melalui berbagai platform, berbagai media. Baik, kita tutup. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insya Allah kita akan coba lagi di Kamis depan. Dan jangan lupa untuk mengikuti Salam Fajar edisi hari-hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basaruddin tentang ekonomi dan syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Mari Hari dari Masjid Salman ITB untuk tidak Anda. Insya Allah mudah-mudahan kita apa namanya bisa bersua lagi di pekan depan. Mohon maaf apabila kurang dari kami, dan juga apa yang terjadi sebagai kerja bertugas untuk diri juga. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.